Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Pijar Anugrah. Jumat 7 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kelompok advokasi pekerja migran di Indonesia mendesak hukuman berat bagi anggota TNI dan Polri yang diduga terlibat dalam penyelundupan manusia ke Malaysia. Dikenakan pasal-pasal perdagangan manusia, juga pasal-pasal membuka rahasia negara. Efek jera dan menjadi peringatan juga untuk integritas aparat kita yang di perbatasan. Bentrok dan tindak kekerasan berlanjut hingga tadi malam di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, di tengah upaya aparat keamanan menumpas pemrotes anti pemerintah. Dan Kepala Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan kenaikan tajam dan cepat infeksi virus corona yang disebabkan oleh varian Omicron membuat sistem kesehatan kewalahan di seluruh dunia. Inilah berita selengkapnya. Beberapa anggota polisi dan militer Indonesia diduga berperan dalam kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang berujung kematian 21 WNI. Kelompok advokasi pekerja migran menyerukan hukuman berat bagi anggota aparat keamanan yang terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan manusia. Pimpinan Polri dan TNI berjanji untuk mengusut dugaan keterlibatan anggota mereka dalam perkara itu. Lantas, apa solusinya? Berikut laporan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama. Juru bicara Satgas Misi Operasi Kemanusiaan Internasional, Kombes Hari Goldenheart, menyebut penyelidikan tengah dilakukan di internal Polri untuk melacak dan menindak polisi yang diduga terlibat penyelundupan puluhan calon pekerja migran ke Malaysia. Satgas itu dibentuk Polri tidak lama setelah kecelakaan kapal yang menewaskan 21 WNI di Johor Bahru 15 Desember lalu. Di dalam Satgas Operasi Misi Kemanusiaan kan ada Subsatgas Pengamanan Internal yang dipimpin langsung oleh Kadif Propam. Nah, jadi begitu Satgas ini bekerja, pengamanan internal juga bekerja. Dan kalau memang ditemukan ada dugaan, ya kita pakai bahasa azas praduga tak bersalah, adanya dugaan, tentu sebagaimana komitmen Bapak Kapolri akan dilakukan tindakan. Hari menyatakan itu untuk menanggapi Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang menuding ada tentara dan polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi sudah menangkap 4 warga sipil yang diduga perekrut, penyedia kapal, dan operator lapangan. Adapun 2 tentara ditahan TNI AL dan TNI AU. BBC Indonesia sudah berusaha menghubungi juru bicara 2 lembaga itu, tapi belum mendapatkan jawaban. Sebelumnya, pimpinan TNI berjanji menjatuhkan hukuman jika anggota mereka terbukti terlibat. Menurut Wahyu Susilo, Direktur Kelompok Advokasi Pekerja Migran, Migrant Care, hukuman yang lebih berat semestinya dijatuhkan kepada aparat ketimbang warga sipil yang terlibat. Orang-orang dari angkatan ini tahu sebenarnya situasi perbatasan. Mana saat patroli ketat, mana saat senggang, mana saat... Nah, informasi ini kan harusnya informasi rahasia gitu. Tapi dia bisa berikan, ini kan sebenarnya dalam konteks rahasia negara, ya dia bisa juga selain dikenakan pasal-pasal perdagangan manusia, juga pasal-pasal membuka rahasia negara. Efek jera dan menjadi peringatan juga untuk integritas aparat kita yang terutama ada di perbatasan. Lebih dari itu, Wahyu menyebut biaya tinggi urusan keberangkatan calon pekerja migran perlu segera diubah. Ini adalah salah satu faktor utama terus terjadinya penyelundupan pekerja migran Indonesia, kata dia. Jalan keluarnya adalah tata kelola migrasi kita harus dirubah menjadi tata kelola migrasi yang murah dan aman. Selama ini sangat tinggi sekali, orang harus bayar 20-25 juta untuk pengurusan itu, baik itu biaya resmi maupun tidak resmi ya. Padahal sebenarnya kalau menurut Undang-Undang 18 tahun 2017 harus mulai diwujudkan nih tata kelola migrasi yang murah dan aman. Pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dihentikan sejak Juli tahun lalu. Namun keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tetap berlangsung secara ilegal. 4 perempuan Indonesia misalnya tetap terbang ke Malaysia akhir September lalu untuk menjadi pekerja migran. Membayar hingga 3 juta rupiah kepada agen, mereka tiba di Kuala Lumpur September silam dengan modal dokumen palsu.
Rabu lalu, mereka dipulangkan KBRI ke Indonesia setelah sempat kabur dari agen. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, berjanji menyelidiki agen yang memberangkatkan mereka. Sementara Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainuddin, menyebut akan menyelidiki pejabat imigrasi mereka yang terlibat kartel penyelundupan orang ini. Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan apapun dari kasus itu. Sejumlah pegiat menyebut keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana perdagangan orang menyulitkan pemberantasan penyelundupan pekerja migran. Laporan Abraham Utama. Kita beralih ke berita mancanegara. Bentrok dan tindak kekerasan berlanjut hingga tadi malam di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, di tengah upaya aparat keamanan menumpas pemrotes anti pemerintah. Wartawan BBC di Almaty mengatakan taman kota utama telah berubah menjadi zona konflik. Ia mengatakan warga takut keluar rumah dan kesulitan membeli makanan karena banyak toko yang tutup. Belum diketahui secara jelas berapa jumlah pengunjuk rasa yang tewas. Nabila Masrali, juru bicara Komisi Eropa, menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Nous continuons de suivre la situation très étroitement au Kazakhstan. Kami terus mengikuti situasi di Kazakhstan dari dekat dan terutama situasi yang sulit di Almaty. Kami mengutuk tindak kekerasan, tindak pengrusakan, dan penjarahan yang terjadi di Almaty. Kami menyesalkan jatuhnya korban jiwa. Kekerasan ini harus diakhiri. Sumber-sumber pemerintah mengatakan lebih dari 2.000 orang ditahan dan 700 aparat keamanan mengalami luka-luka. Tentara Rusia telah tiba sebagai bagian dari kekuatan regional atas permintaan Presiden Kazakhstan. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kenaikan tajam dan cepat infeksi virus corona yang disebabkan oleh varian Omikron membuat sistem kesehatan kewalahan di seluruh dunia. Dalam pertemuan di Jenewa, ia memperingatkan bahwa Omikron tidak menyebabkan sakit yang parah seperti varian Delta, namun tak semestinya digambarkan sebagai varian yang ringan. Ia menyatakan Omikron menyebabkan kematian, seperti halnya varian virus corona yang lain. Pejabat WHO lainnya, Maria van Kerkhove, mengatakan dalam sepekan ini saja, jumlah kasus naik lebih dari 70% secara global dan naik 2 kali lipat di Amerika Serikat. Berita lainnya dari dunia olahraga. Bintang tenis Rafael Nadal mengatakan dirinya menyesalkan kasus yang menimpa petenis nomor 1 dunia, Novak Djokovic, namun menambahkan kasus ini sebenarnya bisa dicegah. Djokovic berencana mempertahankan gelar di turnamen Australia terbuka, namun visanya dicabut saat tiba di Melbourne terkait dengan pengecualian medis yang dianggap tidak mencukupi. Di masa lalu, Djokovic menentang vaksinasi COVID. Proses deportasi Djokovic ditunda hingga hari Senin setelah mengajukan banding. Anda sedang mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Ribuan pengungsi di Jawa Timur masih menunggu relokasi setelah rumah mereka hancur terkena guguran awan panas Gunung Semeru pada akhir 2021. Mereka tersebar di ratusan titik pengungsian di tiga kecamatan di Kabupaten Lumajang dan harus bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan sembako dan dana dari donatur. Berikut laporan yang dihimpun Valdia Baraputri untuk majalah udara BBC News Indonesia pagi ini. Tahun berganti, ribuan pengungsi Semeru masih bertahan di berbagai titik pengungsian. Mereka tidak bisa kembali ke rumah-rumah mereka yang telah luluh lantak akibat guguran awan panas Semeru. Data terkini BNPB menyebut ada 10.400 jiwa yang bertahan di 406 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang. Ini semua baju seragam anak saya. Beberapa hari setelah Semeru erupsi bulan Desember lalu, saya menemui sebuah keluarga yang mengungsi di rumah salah satu kerabat. Ini adalah suara Leni Marlina, menceritakan pengalamannya melarikan diri dari bahaya erupsi. Waktu itu saya
syuting awan itu lah Mbak, saya video sempat. Tapi setelah 5 menit itu langsung jadi awan hitam, langsung gelap semua, kayak lebih gelap dari mati lampu itu. Anak saya itu saya selamatkan dulu. Saya masukkan ke kendaraan, terus barang-barang yang penting-penting seperti surat-surat itu aja yang saya selamatkan Mbak. Langsung saya pergi ke Pasirian itu pokoknya naik kendaraan itu dengan gelap-gelapan, entah menabrak entah apa, pokoknya terus tujuan saya lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Sebulan berlalu dan ini kondisi keluarganya sekarang. Ya mengandalkan dari bantuan, alhamdulillah bantuan sembako banyak lah. Kalau ada bantuan dari donatur sedikit uang itu buat beli lauknya. Rumah Leni di Dusun Kamar Kajang, Kecamatan Candipuro, tidak hanya terkubur lumpur vulkanik, tapi juga terendam banjir dari luapan air Sungai Besuksat yang tak kunjung surut. Jam 7, jam setengah 8 udah habis total. Saat ini, Leni dan keluarga mengaku merasa beruntung bisa menumpang di rumah keluarga. Ini mejanya tidak bisa diselamatkan. Namun, mereka tetap menanti dengan gelisah kepastian jadwal relokasi. Suami Leni, Agus Sutikno, biasa berprofesi sebagai supir. Namun, di tengah ketidakpastian, ia belum bisa kembali mencari nafkah. Karena kalau saya mau cari kerja kan saya belum fokus lagi. Karena anakku masih trauma. Jadi mau saya tinggal aku pun nggak tega. Ia berharap besar bisa melanjutkan hidupnya saat ia dan keluarga menempati rumah di lahan relokasi nanti. Mau kemana lagi kalau nggak direlokasi itu? Ya menerima Mas, menerima karena keadaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pendataan warga untuk relokasi dan pembersihan lahan hampir selesai. Lahan relokasi utama terletak di Desa Sumber Mujur, seluas lebih dari 81 hektar. Sementara lahan lain terletak di Desa Oro-Oro Ombo dengan luas 9,4 hektar. Menurut BNPB, hunian sementara akan dibangun lebih dulu, menyusul hunian tetap beserta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Namun, belum ada jaminan kapan warga bisa pindah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Timeline-nya saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah daerah ya, karena ini berjalan dilakukan oleh Satgas Transisi Darurat bersama Bupati, tapi yang pasti tentu saja secepatnya karena kita juga tidak mengharapkan masyarakat yang terdampak tinggal terlalu lama di pengungsian. Cuaca di lapangan yang kerap kali hujan diakui Abdul menjadi kendala tersendiri. Namun ia meyakinkan bahwa proyek terus berjalan dan selama itu kebutuhan para pengungsi akan tetap terpenuhi. Tunggu dulu sebentar di situ. Biarkan pemerintah daerah bekerja secara optimal, secepat mungkin nanti Huntara ini disiapkan. Karena anggarannya sudah ada, material bangunannya sudah di situ, alat beratnya udah di lapangan, ini tinggal kerja aja. Pekan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi lahan relokasi. Ia memberikan estimasi kapan Huntara bisa selesai dibangun. Perkiraan Pak Dandim sebagai Satgas ini dan Pak Bupati, Huntara kemungkinan 1 bulan selesai. Tidak sekedar layak huni, tapi hunian ini terintegrasi dengan fasum-fasos. Pakar vulkanologi Surono berpendapat relokasi adalah hal krusial dan tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang dipertaruhkan nyawa. Harus ada satu komando, satu aturan, dan satu keputusan. Tidak boleh ada yang bantah. Namun, ia juga berpandangan, seharusnya mitigasi bencana di Indonesia ditanggapi dengan lebih serius sebelum bencana terjadi. Kalau kita mitigasi identik dengan menteri datang, pejabat datang, para donatur datang membawa makanan dan sebagainya. Mitigasi bencana identik dengan itu. Ya sudahlah, saya speechless. Mitigasi bencana yang dimaksud Surono adalah langkah untuk meminimalisir korban jiwa dan harta benda di area rawan bencana. Salah satunya dengan menjauhkan pemukiman penduduk. Tidak hanya di wilayah gunung api saja, tapi juga area rawan bencana lainnya seperti longsor, banjir, dan bencana-bencana lain akibat perubahan iklim. Pendengar, demikian majalah udara kali ini. Saya Valdia Baraputri pamit undur diri. Sampai jumpa. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini.
Saya Pijar Anugrah, undur diri. Salam.